Jadi hari ini kita kepingin ngeromedin atau ngobrolin tentang salah satu tokoh pahlawan, yaitu Bung Hatta atau Bapak Muhammad Hatta. Nah, selain itu Mbah, selain peran penting beliau dalam mendirikan bangsa ini atau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, pastilah beliau memiliki ibaratnya kiprah yang sangat luar biasa di Indonesia ini dalam perkembangan republik ini. Nah, yang kepingin saya tahu dari Mbah Kuat, yang mungkin Mbah Kuat pastinya juga sudah membaca literasi tentang beliau, sebenarnya bagaimana sih kiprah beliau dalam memberikan sumbangsih untuk negara tercinta Indonesia ini? Itu seperti apa, Mbah? Bung Hatta itu memang kelahiran Sumatera ya, jadi beliau lahir di Bukit Tinggi. Beliau mengawali sekolahnya di sana, di kelahirannya di SD Melayu itu dalam satu sumber, terus melanjutkan lagi di SMP-nya enggak di sana di Jakarta ya, tapi beliau memang sejak kuliahnya ya, bahasanya mungkin kalau sekarang ya kuliah, itu memang kuliahnya banyak kan di Belanda. Nanti 11 tahun Bung Hatta itu aktif di Belanda, termasuk nanti di Belanda itu beliau di Rotterdam itu ketemu dengan tokoh-tokoh lain yang itu lebih dahulu ke sana ya. Nanti ada tokoh Tiga Serangkai misalnya Cipto Mangunkusumo, nanti ada Ki Hajar Dewantara, bahkan di situ nanti beliau juga aktif di organisasi pelajar-pelajar Indonesia yang di Eropa, yang itu kemudian dibahasakan dalam bahasa Indonesia itu namanya Perhimpunan Indonesia. Baru mulai tahun 1932 setelah 11 tahun di Eropa, beliau itu memang kembali ke Indonesia. Jadi dulu para pendiri bangsa kita itu meskipun lama di luar negeri itu tidak lupa dengan Indonesia, artinya kembali kepada tanah air. Jiwa nasionalismenya kuat ya, Mbah? Betul sekali. Oh ya, Mbah, dulu Mbah Kuat dulu Bung Hatta itu di Belanda atau di Eropa itu mengambil jurusan apa, Mbah? Lebih kepada ekonomi ya, bisnis gitu bisnis, ya. Bisnis, terus ilmu politiknya juga beliau mumpuni, karena nanti beliau juga mencetuskan apa yang disebut dengan politik luar negeri bebas aktif itu mencanangkan beliau. Baru ya tadi setelah sekian tahun, 11 tahun di Eropa, beliau pulang lagi ke Indonesia, karena waktu itu kan mengapa para pelajar-pelajar kita, para tokoh-tokoh kita kembali ke Indonesia, karena masih dijajah oleh Belanda gitu loh. Jadi logikanya mereka tidak ingin kepandaiannya justru tidak ada gunanya itu loh. Maka beliau semua pulang. Baru kemudian Bung Hatta aktif di namanya organisasi pendidikan nasional, atau itu jenis study club ya. Jadi study club, berdiskusi, kelompok belajar gitu ya, kelompok belajar atau halakoh. Itu nanti di situ beliau aktif memberikan ceramah, memberikan pengarahan, diskusi, seminar gitu ya, seminar kalau bahasa sekarang. Itu menyebabkan beliau itu oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu dianggap membahayakan, karena pastinya peran beliau itu sangat strategis. Iya, strategis, dan punya itu loh daya diplomasi atau ya doktrinalnya itu bagus sekali ya. Apalagi beliau itu memang sangat luas pemahamannya, karena beliau termasuk yang unik dari beliau itu setelah Belanda menyatakan Bung Hatta itu berbahaya, lalu beliau itu sering ditangkap, misalnya sering dipenjara gitu ya. Dipenjara ya, meskipun yang lain juga ya, tapi yang unik dari Bung Hatta itu ketika beliau dipenjara itu pasti buku-bukunya dibawa. Nah itu aktif, dekat dengan buku, dekat dengan menulis. Itu dulu dua ciri khas generasi awal bangsa Indonesia itu adalah orang yang banyak membaca tapi juga menulis. Kadang ada orang banyak membaca tapi nggak bisa nulis, atau dibalik juga banyak. Kalau Bung Hatta itu dua-duanya. Lah seiring waktu nanti itu kan masih zaman Belanda ya, nanti beliau aktif juga di Bendahara Sumatranen Bond. Itu Sumatranen Bond itu salah satu golongan yang itu berperan dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1 dan Sumpah Pemuda 2. Kan beliau kan orang Padang loh. Beliau kan dulu rumpun Sumatera. Lah itu jadi bendahara itu. Terus melaju lagi di zaman Jepang, beliau ketika
setelah kejadian Hiroshima Nagasaki itu kan terjadi kekosongan di Indonesia. Lalu ada namanya rapat di rumah Laksamana Maida itu. Disitulah kiprah beliau kembali muncul lagi, yaitu mengusulkan susunan teks proklamasi. Jadi isi teksnya itu yang menulis Bung Karno, tapi yang mencetuskan ide susunan kata-katanya itu Bung Hatta. Nah, itu ide gagasannya ya. Jadi double, yang nulis Bung Karno, yang nyusun teksnya itu Bung Hatta. Sebenarnya pada waktu itu terjadi polemik atau pertentangan siapa yang harus menandatangani teks itu. Ada yang mengusulkan semua harus menandatangani, padahal waktu itu yang hadir lebih dari 100 orang, padahal kertasnya hanya 1 lembar itu. Namanya teks autentik. Akhirnya atas ide Soekarni, seorang tokoh, itu laki-laki loh, Soekarni itu bukan cewek. Soekarni itu laki-laki. Iya, soalnya kalau pertama aku mikir Soekarni itu cewek dulu. Iya, Soekarni itu laki-laki. Soekarni namanya. Soekarni itu Soekarni punya ide, sudah jangan semua tanda tangan, nanti gak cukup kertasnya ibaratnya gitu. Tapi akhirnya disepakati sudah kita wakilkan saja, yaitu diwakilkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta, karena di antara tokoh-tokoh yang hadir itu 2 tokoh itu yang dianggap mewakili ya kelompok-kelompok yang hadir, yang dituakan kalau bahasa sekarang. Nah itu nanti berlanjut lagi setelah masa proklamasi ada sidang PPKI pertama tanggal 18 itu Bung Karno dan Bung Hatta diaklamasi lagi atas usul Otto Iskandar Dinata, yaitu menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi Bung Hatta itu wakil presiden pertama dan terlama, karena dia nanti menjabat sejak tahun 45 sampai 56 ya. 45 sampai 56. Ya. Nah itu. Ada lagi yang unik dari Bung Hatta itu, selain beliau seorang pembaca yang sangat keras, sangat suka sekali membaca, beliau adalah itu punya nadar, yaitu tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Maka bisa dikatakan kemungkinan ya, menurut dugaan saya itu generasi awal bangsa Indonesia yang terakhir menikah itu Bung Hatta itu dalam usia 43 tahun. Tapi kayaknya emang iya Mbak ya. Iya, kenyataannya ya. Nikahnya berarti umur 43 kan, beliau lahir 902. Indonesia merdeka tahun 1945. Sementara beliau dalam nadar, itu bahasa fikihnya itu nadar, itu beliau berkeinginan saya nggak akan menikah kalau Indonesia belum merdeka. Wah, itu ibaratnya jiwa nasionalismenya berarti kan. Iya, memang ibaratnya dedikasi hidupnya itu ya untuk Indonesia. Makanya ya tadi baru tahun bulan November, 3 bulan setelah merdeka itu beliau dikenalkan dengan Bu Rahma, itu temannya Bung Karno, teman dekatnya Bung Karno. Ibaratnya di apa? Dimakcomblangi sama Soekarno ya. Iya, Bapak Soekarno. Itu dikenalkan dengan Bu Rahma, itu ada Rahima, ada yang mengatakan Rahima, ada Rahma sama. Itu beliau baru menikah tahun 45 pada bulan November tanggal 18 dan dikaruniai 3 anak perempuan. Itu nanti berlanjut lagi mengapa beliau dikatakan wakil presiden terlama, itu karena beliau pernah double sebagai wakil presiden. Dulu di Indonesia itu ada negara RIS, ada negara Republik Indonesia. Ketika negara RIS itu wakil presidennya ya Bung Hatta, ketika kembali ke bentuk NKRI itu wakil presidennya juga Bung Hatta. Tapi karena mulai tahun menjelang tahun 60, yaitu 1 Desember 1956 itu Bung Karno oleh Bung Hatta dikatakan sudah agak tidak bisa diikuti pola pikirnya. Mungkin secara prinsip memang ya, lebih kepada prinsip. Ya, tidak secara personal. Betul. Akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Itu juga unik lagi. 1, beliau sangat banyak membaca, yang kedua sangat mendharma baktikan waktunya untuk Indonesia. Yang ketiga yang bisa diteladani lagi dari beliau adalah beliau itu ya tadi punya prinsip yang bagus ya. Bung Karno dalam menjelang tahun 56 itu tidak bisa didampingi lagi ya. Akhirnya beliau itu mengundurkan diri sebagai jabatan Wapres, karena memang dari beliau dan Bung Karno itu mungkin beda prinsip gitu ya Mbak. Prinsip. Terlepas pada waktu itu memang faktornya juga luas. Faktornya banyak, luas. Artinya ya tadi misalnya ada waktu itu sudah mulai muncul
PKI yang itu diindikasikan ingin menguasai pemerintahan. Dan di antara orang-orang yang dibenci oleh PKI itu kan Hatta, karena ya tadi Bung Hatta itu punya prinsip yang sangat kokoh, artinya beliau tidak bisa mudah dibelokkan prinsipnya itu. Iya, prinsipil banget. Nah, itu tahun 51 Bung Hatta punya peran lagi, yaitu mencanangkan namanya koperasi, yang dalam asas koperasi itu kan ada kekeluargaan. Jadi menurut beliau, karena dilihat dari basic keahlian beliau yaitu ekonom, itu mengusulkan agar ekonomi di Indonesia itu salah satunya harus ditopang oleh sistem koperasi yang baik gitu loh. Nah, sehingga nanti harapannya terjadi kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 gitu. Lalu ada lagi peran lagi dari Bung Hatta itu, yaitu tadi mencanangkan namanya politik luar negeri bebas aktif. Jadi setelah Indonesia merdeka itu kan kita harus punya pola politik yang harus dipakai. Nah, itu yang mencanangkan ide politik luar negeri bebas aktif itu adalah Bung Hatta. Ya, karena memang pada saat kecil berdasarkan artikel yang saya baca, Mbak. Jadi beliau memang pas kecil itu memang gemar membaca buku-buku politik, katanya kan gitu. Iya, betul. Sampai ibaratnya besarnya memang dia bisa ibaratnya mengamalkan ilmu politiknya itu dengan terbentuknya politik bebas aktif. Mungkin juga itu saling berkaitan. Iya, dari pengalaman hidup beliau sejak kecil itu memang ya tadi sangat dekat dengan buku, sangat pengalaman belajar, haus ilmu. Nah, sehingga Bung Hatta dalam berbagai perspektif memang itu perannya sangat banyak sekali. Termasuk nanti tahun 49 beliau juga mewakili Indonesia dalam KMB. KMB itu adalah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Jadi Belanda itu mengakui kemerdekaan Indonesia itu dari KMB, bukan dari proklamasi 17 Agustus. Itu yang lucu ya. Jadi dia Belanda mengakui kita merdeka tanggal 27 Desember 49, enggak 17 Agustus 45, bukan. Itu peristiwa KMB itu juga ada peran yang sangat signifikan dari Bung Hatta itu. Terakhir sebelum beliau setelah ya dalam tanda petik berjarak dengan Bung Karno itu beliau memang dalam satu kisah yang sangat mengharukan, yaitu menghadiri atau menjenguk menjelang tahun 70 itu menjenguk Bung Karno yang pada waktu itu dijadikan tahanan politik oleh rezim saat itu, dan mereka berdua berangkulan karena mereka berdua adalah teman lama ya, hanya beda dalam prinsip politik, tidak secara personal. Bahkan dalam satu channel YouTube yang itu bisa dicek kebenarannya karena ada sumbernya, kadang ada YouTube nggak ada sumbernya. Itu disebutkan bahwa Bung Karno menjelang mati itu menunggu 3 orang, menunggu anaknya, yaitu yang dari Jepang, yaitu Ratnasari Dewi anaknya namanya Kartika, dan satu lagi beliau menunggu sahabatnya yaitu Bung Hatta, sahabat tercinta lah ya. Termasuk waktu itu yang mengusulkan agar Bung Karno dirawat di rumah sakit itu adalah Hatta, karena beliau menulis surat kepada Presiden Soeharto, walau bagaimanapun Bung Karno itu pernah menjadi pemimpin besar di Indonesia sehingga harus tetap diberlakukan sebagaimana mestinya itu. Nah itu baru Bung Hatta kemudian di sisa akhir hidup beliau memang diamanati oleh pemerintah Orde Baru untuk menjadi ketua P4. P4 itu indoktrinisasi nilai-nilai Pancasila ala Orde Baru. Kalau yang sekarang itu dibahasakan oleh Presiden Jokowi namanya Badan BPIP yang diketuai oleh mantan rektor UIN Pak Yudian, ada Bu Megawati, ada Pak Abdul Sirot dan beberapa tokoh yang lain. Itu sama, jadi BPIP ya. Itu sama dengan P4 zaman Orde Baru, cuma harusnya itu menjadi suatu lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, saya kira, bukan hanya lembaga yang ditumpangi kepentingan dan seterusnya. Itu sehingga itu terakhir tahun 80 tanggal 14 Maret 1980, 10 tahun setelah Bung Karno wafat, Bung Hatta menyusul sahabatnya yaitu Bung Karno menghadap kepada Sang Pencipta. Aku merinding, bah, ya Allah. 10 tahun itu jaraknya 10 tahun. Padahal beliau hanya menjalani rumah tangganya tadi
umurnya 80 tahun, menikah 45 sampai 80 tahun. Berarti sisa hidupnya yang 43 itu untuk Indonesia. Ya enggak, Mbah. Tapi mungkin seumur hidup beliau pasti tetap memikirkan Indonesia. Cuma ya enggak secara kalkulasi matematika loh. Itu kan logis, itu kan kalau kiprahnya jelas kan, ya. kan kadang ada itu kata-kata apa ya? Umurnya mendahului kontribusinya, betul. Apa melebihi kontribusinya, yaitu seperti Bung Hatta itu. Makanya saya termasuk orang yang kagum dan ngefans dengan Bung Hatta itu ya. Dan termasuk yang unik lagi dari Bung Hatta itu adalah beliau dari sekian bukunya itu, saya pernah melihat tayangan di suatu TV swasta itu, Bu Mutia salah satu anak Bung Hatta itu diwawancara, berapa koleksi buku Bung Hatta itu 18.000 judul buku, dan sekarang masih ada disimpan di rumahnya Bung Hatta di sana itu, dan semuanya itu sudah dibaca semuanya itu kan, dan tahu intinya buku ini tentang ini gitu. Iya. Itu bedanya orang dulu sama sekarang. Kalau sekarang kan seringnya ya, kalau aku kepingin buku tak beli dulu, Mbak. Tapi nggak tahu itu nanti dibaca kamu. Iya, dan dibaca dan tahu isinya itu loh, itu unik sekali. Berarti daya ingatnya itu memang bagus sekali. Kuat, ya karena memang dari kecil memang sudah ditanamkan untuk cinta dengan buku. Beliau memang dari ibaratnya dari latar belakang keluarga yang berpendidikan. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk itu. Ketika kita memang memiliki keinginan untuk haus akan ilmu, sebenarnya betul, yang penting, latar belakang keluarga tidak masalah. Yang penting itu adalah nilainya yang harus dari kita teladani. Apalagi hari-hari ini kita melihat di Indonesia banyak berita-berita yang itu sangat jauh dari apa yang diteladankan oleh Bung Hatta itu. Gitu saya kira. Oke, sangat luar biasa sekali. Nggak terasa sampai 20 menit ya. Padahal target kita 10 menit masih, tapi nggak apa-apa. Semoga dapat memberikan sebuah impact lah, sebuah pengaruh kepada teman-teman untuk bisa mengingat lagi jasa-jasa para pahlawan yang sudah mendahului kita. Semangatnya bisa tertanam lagi dengan kita, sehingga kita dari masing-masing pribadi pemuda Indonesia bisa memberikan sumbangsih berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki untuk hal-hal yang positif di negara kita tercinta Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, saya dan Mbak Fuad sampaikan. Semoga bisa memberikan sebuah manfaat lah paling tidak, walaupun mungkin sedikit, tapi semoga yang penting bermanfaat. Amin. Kalau menurut teman-teman video ini atau konten ini bermanfaat, bisalah di-share, di-like, ataupun di-subscribe. Ya minimal di-like lah, supaya Mbah Fuad itu tambah semangat membuat kontennya.